Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianingsi dari kelas D4TI 4A NPM 1174009. Saya di sini akan membuat video hasil revisi sidang internship 1. Di sini untuk pertama saya cek dari Iteng, yaitu revisi sidangnya apa saja. Yang pada poin pertama ada revisi pada abstrak. Nah, di sini saya sudah merevisi abstrak. Untuk abstraknya di sini bisa saya bacakan, yaitu proyek adalah usaha sementara atau tidak permanen yang memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan. Dalam menjalankan proyek, terdapat batasan yang harus diperhatikan agar proyek berjalan sesuai dengan perencanaan awal yang telah dibuat sebelumnya. Proyek memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikannya. Tahapan yang ada yaitu dimulai dari perencanaan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Tahapan-tahapan itulah yang akan menjadi tolak ukur sebuah proyek dikatakan berhasil. Setiap tahapan dalam sistem yang telah saya buat diberi nilai 20% untuk memenuhi nilai tahapan agar mencapai 100%. PT Pos Indonesia memiliki begitu banyak proyek yang harus ditangani dengan tepat dan efisien. Akan tetapi pada PT Pos sendiri belum memiliki sistem yang dapat mengatur jalannya proyek-proyek yang ada. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan mengoptimalkan pengelolaan proyek, maka dibuat sebuah sistem informasi yang mengelola proyek tersebut, yaitu judulnya Sistem Informasi Project Management pada PT Pos Indonesia. Web sistem informasi project management yang telah dibangun dapat membantu user dalam mengolah proyek dan memasukkan data-data pekerjaan yang harus dilakukan oleh user, sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko-resiko kegagalan proyek. Itu untuk poin nomor 1. Kemudian untuk poin nomor 2, aplikasi direvisi untuk personal tiap proyek dan progresnya pada vendor. Di tiap vendor ada personalnya. Di sini untuk poin nomor 2 telah dikerjakan pada sistem. Di sini ditambahkan menu vendor. Nah, seperti ini. Jadi ada ID vendor, kemudian nama vendor, nomor telepon, alamat, dan penanggung jawab dari vendor atau personal vendornya. Untuk poin nomor 3 yaitu tambah database personal yang mengerjakan proyek dan tugas pekerjaannya. Nah, di sini telah ditambahkan pada proyek di detail. Di sini dia akan muncul user yang mengerjakan seperti ini, yaitu user yang mengerjakannya Dwi, seperti itu. Itu untuk poin nomor 3. Untuk database personal telah ditambahkan di sini. Saya menambahkan database untuk vendor dan juga pemilik proyek. Kemudian tambah tabel pemilik. Itu sudah tadi untuk tabel pemilik proyek. Kemudian tambah jenis proyek pengadaan barang atau jasa. Nah, di sini saya telah menambahkannya. Jadi pada saat kita masuk ke menu proyek, kemudian kita mengklik tambah data, di sini ada jenis proyek dan kita dapat memilih jenis proyeknya. Di sini ada 2 jenis proyek, yaitu barang ataupun jasa. Kemudian untuk yang keenam, tiap tahapan sudah direncanakan atau diinputkan di awal. Jadi proses kedepannya hanya tinggal isi presentasi progres. Di sini kita sudah saya tambahkan, yaitu pada saat tambah data, kemudian kita mengisi data. Misalkan di sini nama proyeknya modem 4G USB. Kemudian proyek dimulai, kita isi. Kemudian pilih jenis proyeknya, misalkan barang, keterangannya proyek Kemudian untuk pemilik proyeknya di sini sudah bisa dipilih otomatis. Ada PT Indah Jaya, PT Indah Jaya A, dan PT Pos. Kita pilih PT Pos. Kemudian vendornya juga sudah dipilih. Di sini bisa kita pilih PT Cemerlang. Untuk estimasi pengerjaan misalkan 30 hari.
Kemudian untuk estimasi biaya kita masukkan file berbentuk Excel. Kemudian untuk upload laporan kita masukkan file berbentuk PDF. Kemudian tambah ketika kita menambahkan data proyek, maka akan masuk ke dalam list task atau pekerjaan-pekerjaan proyek yang akan dilakukan. Di sini kita bisa tambahkan misalkan perencanaan 1, kemudian detailnya menyusun kerangka proyek, kemudian kita pilih tahapan proyek mana si perencanaan 1 itu, yaitu perencanaan. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini kita bisa tambahkan semua pekerjaan proyeknya. Kemudian apabila telah selesai melakukan pekerjaan, kita bisa set selesai. Setelah itu kembali ke proyek. Di sini kita jika telah melakukan ini proyeknya, kita approve dulu, kemudian kita bisa menambahkan progresnya seperti ini. Misalkan tadi baru perencanaan, kemudian kita tambahkan, maka dia akan menambah 20%. Kemudian kita save. Kemudian nomor 7, presentasi hitung progres tiap tahap bukan subtahap. Jadi sudah diperbaiki. Untuk kemarin presentasi hitungnya ada di dalam perencanaan. Untuk yang sekarang presentasi hitungnya sudah ada di subtahap di tahap progresnya seperti ini. Mungkin sekian video revisi internship 1 saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.